Lalu orang obrak-abrik saya di internet begini. Ustadz Yahya setelah keluar penjara, Ustadz Yahya itu sudah seperti apa istilah kemarin, cebong katanya. Ustadz Yahya sudah lembek. Lembek matamu. Kalau harimau singa tetap singa. Ini panggilan jiwa bukan job. Mari kita lihat nanti. Dan kalau Pak Prabowo juga seperti Jokowi, kita hajar juga. Tidak ada cerita. Allahu Akbar. Satu-satunya partai yang tidak menjilat partai PDIP. Itu. Ustadz kenapa dulu melawan PDIP sekarang bela? Bukan bela PDIP. Dulu jalur yang salah. Sekarang PDIP di jalur yang benar. Yang salah bukan PDIP, Jokowi. Nanti kamu ditangkap ya. Ditangkap pun tinggal 2 bulan dia. Prabowo bebaskan lagi saya. Si kafir ini adalah gambaran anak kecil. Yang dewasa itu adalah sudah Muslim tapi munafik terhadap Ini yang terjadi 10 tahun era Joko Widodo ini. Hancur-hancuran kita ini. Sementara para ulama dan ustadz takut bicara. Ini. Negara kita ini tersebar YouTube saya. Lihat di YouTube. Siapa yang jago menjilat pasti kaya di negara ini. Antum yang melawan arus, antum pasti mati di negara ini. Tapi tinggal 2 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal. Badai pasti berlalu kawan. Sejago apa antum? Enggak. Allah maha besar. 10 tahun. Seperti membalik telapak tangan. Kenapa jadi begini? Karena yang memberikan contoh adalah ulama. Makom yang paling tinggi di republik ini, ma'ruf. Ma'ruf, amin. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 makhluk. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau ulama-ulama saja, nggak usah jadi wapres. Mana uang haji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana uang haji? Itu kan lagi dilola. Lagi dikelola kata Pak Maruf. Nah sekarang sudah mulai kontroversi dengan si Joko Widodo. Sekuat apa antum? Enggak akan berakhir semua itu. Tapi ibu bapak, Allah lihat ikhtiar kita. Allah lihat. Masa preman berani ustadz penakut? Cerita mati dari mana itu? Nah usah. Di dalam penjara pun saya begini. Tinggal polisi yang diinginkan. Tinggal Habib Rizik. Ustadz jangan terlalu emosi. Siap Bib. Boleh tanya. Ada kawan saya yang almarhum itu yang dikit-dikit nangis. Tapi waktu di luar kalau ceramah, Allahu Akbar, kerasnya minta ampun. Begitu di dalam penjara, ciut. Mestinya di luar keras, di dalam juga keras. Lalu orang obrak-abrik saya di internet begini. Ustadz Yahya setelah keluar penjara, Ustadz Yahya itu sudah seperti apa istilah kemarin, cebong katanya. Ustadz Yahya sudah lembek. Lembek matamu. Kalau harimau singa tetap singa. Ini panggilan jiwa bukan job. Kalau job, ada target. Itu sekarang siapa Haikal Hasan itu. Dulu satu barisan kita, lari satu persatu. Kalau saya tidak ada dalam barisan manapun, saya adalah walking on the right track. Saya di baris yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Prabowo jadi presiden, insya Allah beda dengan Jokowi. Beda insya Allah, beda. Mari kita lihat nanti. Dan kalau Pak Prabowo juga seperti Jokowi, kita hajar juga. Tidak ada cerita. Begitu. Makanya jamaah doakan, ya Allah, mudah-mudahan Yahya Waloni ini umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba lihat kalau pemilihan umum. Ya. Di mana ada orang yang banyak duit, di situ ngekor. Ulama-ulama pun ngekor. Tadi saya lihat di spanduk-spanduk sampai gus-gus itu, kiai-kiai pun ikut mencalonkan diri itu. Tidak puas barangkali ini amplop jamaah. Saya tidak cari itu jamaah, mohon maaf. Kawan saya dari Netherlands, dari Leiden, dari Stuttgart, Jerman, segala macam.
Model baju bagaimana, lifestyle Europe dulu. Sekarang saya hidup dengan kesederhanaan. Semua bersatu ke sana, tinggal PDIP yang tersisa. Ternyata Ibu Megawati ini kuat mentalnya, perempuan tapi kuat. Biar sudah oma-oma. Oma-oma itu bahasa Manado. Biar sudah nenek-nenek, kuat Ibu Megawati ternyata. Allahu Akbar. Satu-satunya partai yang tidak menjilat, partai PDIP. Itu. Ustadz kenapa dulu melawan PDIP sekarang bela? Bukan bela PDIP. Dulu jalur yang salah. Sekarang PDIP jalur yang benar. Yang salah bukan PDIP, Jokowi. Allah. Lama sekali putar sana putar sini. Yang lain-lain kalau ceramah itu Ustadz. Saya tahu. Janganlah bawa keluarga untuk sebuah jadi gubernur. Tak usah begitu-gitu. Pokoknya Jokowi. Nanti kamu ditangkap ya. Ditangkap pun tinggal 2 bulan dia. Prabowo bebaskan lagi saya. Saya punya papa tentara sama-sama pensiunan. Dia punya mama juga orang Manado. Sudahlah, Prabowo tinggalkan tuh IKN kemarin itu. Ma'ruf Amin pun bingung mau cari jalan. Waktu diundang di IKN, Bo. Ma'ruf Amin bingung waktu di sana. Protokoler, lewat sini Pak. Hampir jatuh topi besar di kepala itu. Dipakai pakaian adat terus ini, cari muka terus. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab, saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini, jangan coba-coba, saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo saya bilang istri, keluar kita dari Kristen. Kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu.